Sudah. Kuliahan yang kedua sampai ke 14. Oh ya, oke. Karena ikutan ini saya masih aku adanya ya. Oh, oke. Berarti minggu depan masih dengan saya juga kok. Masih dengan saya Pak Gilang di awal saja ya. Di awal pertemuan saja. Oke, baik. Ah, Gerusan yang kalian hitung, oke. Sudah oke kah? Saya lihat. Oke. Ini tugas siapa yang mau dibuka ini, Nak? Catherine? Catherine? Apakah Catherine ada? Izin Bu, hadir Bu. Ah, sudah dikerjakan belum, Nak? Sudah Ibu. Sudah, tapi kok belum kelihatan ini ya, Nak ya? Di saya kok baru soalnya, Nak ya? Sebentar. I will open it. Oh, oke. Di kok yang kelihatan soalnya saja, Nak. Ada sheet lain? Sebentar ya Bu, saya lihat untuk tugas yang dikumpulkan. Iya, betul, betul ya. Tolong dilihat. Saya share ke kalian yang punya. Ya, ini yang punya Catherine, baru begini. Oke, saya buka yang lain ya. Aldo sudah bikin? Izin Bu, saya udah Bu, mungkin bisa sekalian dikoreksi. Tapi Iya. saya masih ragu, bener Bu. Oke, ini namanya siapa, Nak? Ridho Bu, Hmm, Ridho Firmansyah Bu. Ridho Firmansyah. Oke. Oke. Ini dari beberapa metode yang ada. Ini kalian menggunakan yang rumus mana ini, Nak? Ridho. Yang overflow Bu. Yang overflow. Oke, ya ya. Saya buka juga yang materinya minggu lalu ya, Nak ya.
Ridho? Oke, silakan di-share nak sama diterangkan. Sepertinya sih oke, tapi silakan diterangkan sekalian ke kelas ya. Silakan di-share hasil hitungannya. Oh, baik Bu, Ya, izin share screen Bu. ya. Apakah terlihat Bu? Terlihat. Baik Bu. Jadi soal yang Ibu berikan kan seperti ini Bu. Ada gambar Ya, struktur hidrolik dan data-data yang diberikan. Terus saya ya, ubah ke dalam bentuk Excel agar lebih mudah dibaca. ya. Jadi H1-nya itu 120 meter dengan Mm-mm. H2 sama dengan H sama dengan 118,3. Ya. Lalu delta H-nya itu pengurangan dari H1 kurang H2. Hasilnya itu Mm-mm. satu koma Ya, tujuh. oke. Lalu ini ada KM Bu. KM di sini saya kurang paham dulu. Saya lupa Bu KM ini apa. Cuma Oke. dicari dengan rumus yang ada di sini Bu. Untuk KM dan X ini. Mm-mm. Yang ada di ini KM, X, dan Y. Lalu di soal itu diberikan kecepatan inflow-nya itu 1, N. Karena makin dim saya jadi 1,3. Lalu Oke. luas luas dasarnya itu diasumsikan persegi dengan bentuk 1,3 meter. Karena untuk mencari Ya, luasnya itu dikali 2, 1,3 dikali 1,3, dapatnya oke. 1,69 meter persegi. Ya. Lalu baru itu bisa didapatkan debitnya dengan cara V kali A, kecepatan inflow-nya dikali dengan luasnya, didapatkan Mm-mm. 2,6. Lalu diperlukan gravitasi untuk menghitung DM. Gravitasi yang digunakan itu sebesar 9,8. Lalu Mm-mm. DM itu, untuk menghitung DS tadi gravitasinya, lalu DM itu tuh ukuran diameter sedimen, yang mana di sini Mm-mm. eh, ini gradasi butiran materialnya itu 1, N atau Ya, 13 milimeter. Yang mana oke. dengan syarat di sini limpasan overflow itu berlaku ketika ukuran gradasinya itu lebih besar dari 1, lebih kecil daripada 28. Jadi rumus ini dapat digunakan. Lalu Ya. mencari rumus DS. Rumus DS itu seperti yang ada di sini. Itu KM dikali 1/G pangkat 0,3 dikali delta H pangkat Y dikali Q pangkat X dibagi DM pangkat 3 dikali H pangkat 0,15 dikurang H. Didapatkan gerusan sebesar eh, minus 118,29 dengan LS atau lebarnya itu 0,049 meter dan LS aksennya itu setengah dari itu yaitu 0,025 seperti itu Bu. Oke. LS dan LS aksen. Oke. LS-nya 0,049 ya itu ya. Iya Bu. Oke, pakai rumus itu ya. Oke. Sehingga Iya Bu. terakhir dapatnya Ini Bu DS-nya Bu atau gimana? gerusannya itu minus Itu 118 Bu. mana nak? Hitungan. Oh, oke, DS-nya itu ya. Iya Bu. Minus 118. Iya Bu. Saya juga bingung Bu. Tinggi sekali Bu jurusannya. Atau ada yang salah rumus Iya. atau salah kurung saya juga kurang ini Bu. Sebentar. Atau karena DM-nya besar ya. Iya, DM-nya cukup besar. Tapi ini gerusannya gede sekali. Yang lain dapat
Ini kalau secara ini sepertinya sudah oke ya. Cuman mungkin apakah ada yang masih missing kita bandingkan dengan yang lain ya, Ridho ya? Baik, Bu. Oke? Ya, secara ini sih sudah oke. Tapi kok gerusanya kok jadi besar sekali. Ini yang perlu kita lihat lagi ya, Nak ya. Anak-anak, ada lagi yang mau menunjukkan hasil hitungannya? Atau mungkin tadi Catherine? Halo, Catherine ada? Catherine? Lihat. Doni Safrizal mengumpulkan tugas kah? Izin Bu, Halo, belum Bu. ini dari yang hadir. Doni Safrizal mengumpulkan tugas kah? Izin Bu, belum Bu. Kelupaan sih Belum, jangan. belum. Oke, yang lain yang sudah siapa ini? Sudah mengumpulkan, nak? Rizky Wahyu ada? Ada Bu, Oke, sudah mengumpulkan, nak? Bisa di-share, nak? sudah Bu. Ini kok DS-nya bisa sama semua ya? Harusnya bukannya berbeda ya, nak ya? Kok pada 118 semua ya, nak ya? Yang lain, apakah ada yang mendapatkan hasil yang lain? Coba kalau ini Rizky bisa ditampilkan juga, kalau mau, Rizky. Iya Bu, sebentar Bu. Ini lagi mau Oke. ditampil. Yang dapat tidak 118, adakah?
Yang hasilnya gerusannya bukan 118, apakah ada? Ada anak-anak? Ini ada, tapi hanya sedikit lebih kecil ya. Ada Revan Elvio. Hadirkah Ervan Elvio? Apakah Ervan Elvio hadir? Belum join, Bu. Belum join ya. Dia tidak 117, tapi 108. Bukan 118, tapi 117. Jadi selisih 1 meter saja. Oke, ini kok sekali ya ini. Izin Bu, punya saya 118 juga Bu. Bagaimana, Nak? Punya saya DS-nya juga minus 118 juga. Minus 118. Ini padahal butiran punya Rizky berapa, Riz? Ukurannya? Butiranmu ukuran berapa, Nak? DM-nya, Nak? 17. 17. Ya. Iya, selisih sedikit ya dengan punyanya Rido tadi ya. Saya lihat dulu ya, Nak ya. Kemudian nanti kita diskusikan, kita masih ada satu pertemuan lagi. Ini kok besar sekali ya ini ya. Apa namanya? Kedalaman gerusannya sampai 118 meter. Mungkin sih, cuman I will check first. Oke, anak-anak. Halo, apakah oke? Halo, halo. Kalian masih ada? Halo, masih Bu. Masih, Bu. Ya, oke. Jadi saya terima dulu tugas kalian. Nanti kita bahas lagi ya setelahnya. Kita masuk ke materi yang berikutnya. Jadi kalau gerusan itu bagaimana, Nak? Gerusan bedanya dengan erosi seperti apa? Atau saya tampilkan dulu yang erosi sedimentasi ya, Nak ya. Kalau gerusan itu dia terjadi karena apa, Nak? Sambil membuka PPT. Kalau gerusan kenapa? Kalau erosi sedimentasi seperti apa? Baik.
Oke, saya share ini, anak-anak. Apakah posisinya sudah slideshow atau belum, Nak? Belum, Ibu. Oke, Sudah, Bu. sudah? Ya, oke, wait, Sudah. wait, Oh, wait. hilang lagi, Bu. Belum slideshow, Sudah Bu. slideshow? Sudah, Bu. Oke, ya. Nah, oke. Saya masuk ke sini dulu. Nanti kita kaitkan antara erosi dengan gerusan yang kita udah bahas di minggu lalu ya. Jadi kalau erosi ini hilangnya terkikisnya suatu tanah atau bagian-bagian tanah dari suatu tempat yang diangkut oleh air atau angin ya ke tempat lain. Kemudian faktor topografi, tanah, iklim, dan pengelolaan lahan maupun vegetasi ini berpengaruh ya terhadap erosi. Nah, bentuk atau dampak langsungnya di tempat kejadian maupun di luar tempat kejadian. Kalau di tempat kejadian maka bisa kehilangan lapisan tanah yang baik bagi berakarnya akar tanaman, kehilangan unsur hara, peningkatan penggunaan energi untuk produksi, maupun bisa menyebabkan kerusakan bangunan konservasi dan bangunan lainnya. Dan di tahap yang lebih lanjut maka bisa membuat petani ini merugi ya. Lalu karena erosi ini maka kan terjadi proses sedimentasi kan ya. Erosi ini prosesnya pengikisan tanahnya. Kemudian di tempat lain akan terjadi penumpukan. Jadi terjadi pelumpuran dan pendangkalan waduk, sungai, saluran dan waduk, sungai, saluran dan tubuh air lainnya. Kemudian lahan pertanian juga tertimbun, demikian juga jalan dan bangunan lainnya. Dan ini juga bisa menyebabkan menghilangnya mata air dan memburuknya kualitas air. Jadi ketika terjadi erosi dan sedimentasi, tentu saja ini berpengaruh terhadap kualitas air ya, karena tadi tanah-tanah yang terbawa dalam proses erosi sehingga menyebabkan kerusakan ekosistem perairan dan meningkatnya frekuensi dan masa kekeringan. Oke, kemudian tadi yang dampak langsungnya, sementara untuk dampak tidak langsung yaitu berkurangnya alternatif penggunaan lahan maupun timbulnya tekanan untuk membuka lahan baru. Dampak di luar tempat kejadian yaitu ketika terjadi sedimentasi ketika terjadi sedimentasi di waduk, maka penumpukan sedimen ini bisa memendekkan umur waduk, kemudian meningkatkan frekuensi dan intensitas banjir ya, karena misalkan sungai terjadi sedimentasi di sungai, maka kapasitas tampung sungai itu menjadi berkurang. Ketika kapasitas tampungnya berkurang, maka ketika dia menampung air bah, maka dia tidak cukup ya, terjadi luapan yang menyebabkan banjir. Ya. Kemudian apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi erosi sedimentasi ini? Itu membangun check dam. Check dam itu ada yang bisa menyampaikan yang dimaksud dengan check dam apa, anak-anak? Check dam? Halo? Salah satu mau dijawab? Ya? Kayak bendungan kecil gitu. Kayak bendung ya. Kayak bendung kecil yang berada di mana, Nak?
Di Di sungainya, sungai Bu. kecil gitu bukan? Ya, oke, posisinya bagaimana di sungai itu dia? Memanjang atau melintang? Melintang, Bu. Melintang sungai. Artinya seperti bendung yang melintang sungai ya, dan bisa terdapat lebih dari satu check dam pada sungai tersebut. Oke. Membangun check dam, membangun waduk, tidak menebang pohon secara liar, membuat terasering, ya, jadi dibikin teras itu di daerah miring, penghijauan, kemudian mencegah pengembalaan ternak secara liar, karena kalau tidak terkendali apa yang terjadi, nak, dengan adanya pengembalaan secara liar ini? Memakan rumput, dan rumput ini salah satu yang bisa mencegah erosi ya, karena dia menahan aliran air untuk tidak lewat di atasnya secara cepat, jadi pelan-pelan saja, dan itu salah satu upaya untuk mencegah erosi dan mencegah terjadinya kebakaran hutan. Nah, sedimentasi ini peristiwa atau proses pengendapan yang terjadi pada beberapa komponen abiotik yang ada di lingkungan, seperti halnya tanah dan juga pasir ya. Jadi proses pengendapan atau sedimentasi ini bisa disebabkan oleh beberapa hal seperti aliran air, tapi juga bisa karena hembusan angin yang memindahkan pasir-pasir, butiran-butiran halus ya, memindahkan partikel kecil dari tanah atau pasir ke tempat lain, sehingga mengalami pengendapan dan membentuk sesuatu yang baru. Itu sedimentasi. Lalu faktor penyebab sedimentasi diantaranya ini adanya material seperti pasir, tanah, atau debu yang akan menjadi bahan yang mengendap. Kemudian terdapat lingkungan pengendapan yang cocok baik di darat, laut, ataupun di daerah transisi. Kemudian terjadi pengangkutan sumber material atau transportasi yang dilakukan oleh air, angin, dan juga es. Kemudian berlangsungnya pengendapan yang terjadi karena perbedaan arus dan juga gaya. Lalu terjadi penggantian dan juga rekristalisasi atau perubahan material. Lalu juga ada diagenesis, perubahan yang terjadi saat pengendapan berlangsung baik secara kimia maupun secara fisika. Lalu juga ada kompaksi, ini akibat dari adanya gaya yang berat dari material sedimen yang memaksa volume lapisan sedimen jadi berkurang, dan ada litifikasi, itu akibat dari adanya kompaksi atau pemadatan yang terus-menerus sehingga lama-kelamaan sedimen ini akan mengeras. Oke, kemudian proses sedimentasi bisa secara geologis maupun bisa juga dipercepat ya. Kalau yang ini berdasarkan jenis-jenis sedimentasinya, ini berdasarkan tenaga pengangkutnya. Ini ada yang oleh air, oleh angin ya. Ada yang juga oleh gletser. Kemudian sedimentasi akuatis, yaitu sedimentasi yang dilakukan oleh air, ini ada yang bersifat fluvial, kemudian ada yang marin, gitu ya. Kemudian ini sedimentasi fluvial, ini proses sedimentasi yang dilakukan oleh air sungai dan berlokasi di sungai. Di sini, ini sungai yang mengalami perubahan kekuatan arus secara cepat, lalu dataran yang berada di sebelah kiri dan kanan sungai, oke ya, ini ya, dan juga tanah luas yang berada di sekitar muara atau delta. Jadi dari proses sedimentasi itu, kalau sungai yang mengalami perubahan kecepatan arus secara cepat, ini jadi alluvial fan.
Kemudian dataran yang berada di sebelah kanan kiri sungai ketika terjadi proses sedimentasi maka menjadi floodplain atau bantaran banjir. Kemudian tanah luas yang berada di sekitar muara ketika terjadi sedimentasi maka dia menjadi delta. Kemudian kalau proses yang berikutnya yang terjadi, sungai yang berkelok-kelok itu menjadi meander, dan kalau ada sungai yang terputus akibat adanya pengendapan terus-menerus ya, itu yang disebut dengan oxbow. Jadi ini adalah sedimentasi fluvial tadi ya. Ini prosesnya dilakukan oleh air dan berlokasi dilakukan oleh air sungai dan berlokasi di sungai. Hasilnya seperti ini. Kemudian ini tadi ya yang kita bicarakan. Ini proses sedimentasi yang terjadi di air sungai ya, dilakukan oleh air sungai dan terjadi di sungai. Ini ada alluvial fan seperti ini ketika ini danau. Ini ada floodplain di sini di kiri kanannya ya. Kemudian ini ada oxbow ketika sungainya terputus. Kemudian kalau ini adalah saluran sungainya. Ini ada delta di sini. Kemudian ini ada Butter Island atau sungainya seperti ini. Oke. Jadi misalnya seperti ini Bapak Ibu, adik-adik sekalian ya. Kemudian kalau ini yang di lingkungan daratan, yang di sini yang di lingkungan laut ya nak ya, di lingkungan air, di lingkungan laut. Maka juga ada proses di sini. Nah, ini yang sungai yang berada di daratan itu tadi. Jadi ini ketika terputus, sungai terputus, oke, oxbow. Kemudian ini ada floodplain, bantaran banjirnya, alluvial fan seperti ini. Oke, lalu yang berikutnya tadi untuk sedimentasi marin tadi ya, sedimentasi yang terjadi oleh air laut dan terjadi di laut. Sedimentasi yang terjadi oleh air laut dan terjadi di laut. Ini dataran panjang yang berada di sekitar pantai. Ini namanya spit. Kemudian tanggul alami yang terbentuk akibat sedimentasi. Ini penghalang pantai. Jadi di sekitar pantai lah ini tadi ya marine sedimentasi ya tadi. Sedimentasi yang terjadi oleh air laut dan terjadi di laut ya. Kemudian ada juga bukit pasir yang berada di sekitar pantai, ini yang disebut dengan nehrung. Lalu dari yang ini tadi tanggul alami yang terbentuk akibat sedimentasi yang menjadi penghalang pantai ini. Kalau kalian pernah dengar gosong, gosong ini dataran kecil yang terbentuk di tengah-tengah laut. Dan ini di Lampung ini ada beberapa ya, ada gosong tuh ada beberapa nah. Jadi sekitar berapa mil dari garis pantai itu ada timbul gitu ya. Kalau mau disebut pulau masih kecil gitu ya, tapi dia timbul gitu. Bahkan yang di Lampung Selatan sini itu juga di daerah Kalianda ya. Di daerah Kalianda itu di pantainya itu juga ada gosong. Artinya ketika kalau di situ gosongnya itu ketika airnya surut kita bisa jalan lewat situ ke pulau yang berikutnya. Tapi ketika airnya pasang ini nggak kelihatan lagi. Nah, kalau yang ini dataran kecil yang terbentuk di tengah-tengah laut, maka ini ada Tombolo. Tombolo ini jembatan alami yang menghubungkan pulau besar dengan pulau kecil di dekatnya. Oke, kemudian ini ada dataran panjang yang berada di sekitar pantai atau spit. Kalau kita lihat, maka oke, ini berarti tadi sudah yang ada di sana tadi ya. Ini ya. Oke, kemudian ini sedimentasi iris. Sedimentasi iris adalah sedimentasi yang dilakukan oleh angin. Oke, seperti apa? Maka seperti yang kalian lihat di sini ada beberapa ya. Karena angin, maka di sini ada slip face.
Kita ini ya nak ya, keluar yang di screen share ya nak ya. Ya nak. Iya tadi Bu, sekarang udah muncul lagi Bu. Oke, sebentar nak. Apakah windownya sudah besar sekarang atau masih yang kecil? Saya masih kecil. Masih yang kecil ya. Oke, bentar nak. Oke, ini ada beberapa ya. Kalau kalian lihat, ini ada beberapa sedimentasi yang dilakukan oleh angin. Ini bentuknya ini ada slip phase, ini ada horn. Karena angin arahnya dari sini, maka terjadi bukit-bukit kecil gitu ya. Yang bentuknya ini sesuai dengan arah anginnya tadi. Oke. Kemudian yang satunya lagi ini ada angin. Kemudian ini ada tadi ya ada blow. Ini ada horn, ini seperti yang di sini tadi, arah angin dari sini, kemudian ini slip phase-nya di sini. Oke, lalu ada juga, ini ada ini parabolic dunes, ini bar chance, kemudian ini ada transverse dunes, dan ini ada longitudinal. Longitudinal ini yang memanjang karena ada arah angin dari beberapa arah ya yang menuju ke tempat tersebut, maka terjadi seperti ini. Sedimen dune-nya, dune ini gundukan, ini ya sedimen ini dia memanjang seperti ini. Kalau yang ini kalian lihat ini seperti ini ya nak ya. Seperti muka-muka gitu. Kalau yang ini transverse, berarti anginnya ada di sini, ini dia berlawanan arahnya seperti ini. Oke. Jadi ada beberapa jenis sedimentasi yang diakibatkan oleh sedimentasi iris atau oleh angin. Kemudian ada sedimentasi glasial, yaitu sedimentasi yang dilakukan oleh es atau gletser. Sedimen ini terjadi karena adanya moraine. Kemudian di situ ada Oscar, ini sedimen yang berbentuk punggung sempit dan panjang. Ada Kame, sedimen yang berbentuk dataran tinggi. Ada Drumlin, sedimen yang berbentuk bukit kecil. Dan ada Till Plain, sedimen yang berbentuk dataran. Oke. Nah, jenis-jenis sedimentasi tadi ada terrestris, fluvial, limnis, ada marine, ada lacustris. Oke. Wait. Sebentar. Iya, Bu. Oke, wait. Anu ya, keluar ya. Iya, Bu. Oke, tunggu. Tunggu sebentar. Oke, kalau ini untuk menambahkan materi yang tadi, ya saya berikan. Sebentar.
Oke, lihat anak-anak. Oke, lihat ya, tunggu bentar saya buka lagi karena ada sedikit problem di sini. Oke, saya lanjutkan lagi tentang pengendalian sedimen dan erosi. Nanti kita balik yang kegerusan lagi ya, Nak ya. Oke, wait. Apakah sudah slide one, anak? Sudah besar? Udah Bu, Sudah besar? Atau masih yang kecil itu? yang kecil Bu. Oke, wait, wait. Sudah besarkah sekarang? Ah, Ya, Bu. Bilang lagi kah? Oke, oke. Saya mau melihatkan yang besar, tapi sekali lagi kita coba untuk menunjukkan yang sudah slideshow. Oke, jadi pengendalian sedimen dan erosi. Kalau gerusan itu biasanya karena ada sesuatu di situ, misalkan pilar jembatan dan lain-lain ya, itu gerusan terjadi. Tapi kalau erosi, erosi ini bumi ini akan selalu mengalami proses erosi. Ya, kalau di suatu tempat terjadi pengikisan, maka di tempat lain akan terjadi penimbunan. Jadi bentuknya akan selalu berubah. Itu yang disebut dengan erosi alami atau erosi geologi. Erosi geologi atau alam ini mampu membentuk kesetimbangan dinamis sehingga ketebalan tanahnya tetap stabil. Kalau aktivitas manusia bisa mempercepat laju erosi. Kemudian nilai laju erosi yang tidak melebihi laju pelapukan itu sekitar 25 mili pada lahan alami untuk membentuk lapisan tanah setebal 25 mili pada tanah alami itu dibutuhkan waktu kurang lebih 300 tahun. Ya. Kalau adanya campur tangan manusia itu 25 mili itu atau 2,5 cm itu perlu waktu kurang lebih 30 tahun. Nah, ini ada beberapa hal terkait dengan kondisi tanah dan kedalamannya. Ini mekanisme terjadinya erosi, lepasan partikel tunggal dari massa tanah ya, pengangkutan media yang erosif seperti aliran air dan angin, kemudian terjadi pengendapan. Kemudian ini ada erosi percikan, splash erosion, erosi aliran permukaan, overland flow erosion, erosi alur, rill erosion, erosi parit atau selokan, gully erosion, erosi tebing, stream bank erosion, erosi internal, internal subsurface erosion, dan tanah longsor atau landslide. Ini erosi percikan. Jadi ini percikan karena dia terkena pukulan butiran air hujan secara langsung, maka terjadi erosi karena percikan. Tapi di saat yang bersamaan juga terjadi pemadatan permukaan tanah. Oke, ini misalnya seperti ini, anak-anak. Jadi ketika terjadi percikan air hujan, maka sebenarnya terjadi proses ya di situ ya, di mana terjadi percikan butiran tanahnya itu melompat, kemudian di bagian yang sisanya bawahnya ini terjadi pemadatan, yang ini melompat, terjadi erosi di sini. Oke, ini kemudian yang berikutnya, bentar. Kemudian, oke, yang seperti ini. Lalu berikutnya lagi, gitu ya. Nah ya, air terjadi apa? Turunnya air hujan, kemudian terjadi erosi, pelompatan butiran.
Di sisi yang lain, kalau tanahnya agak miring, maka akan terjadi seperti ini. Oke. Atau sudut datangnya air hujan itu membentuk sudut tertentu, maka akan datang seperti ini. Kemudian kalau erosi aliran permukaan, erosi ini terjadi jika intensitas dan namanya hujan melebihi kapasitas infiltrasi atau kapasitas simpan air tanah. Ini berpengaruh terhadap laju erosi permukaan, yaitu kecepatan dan turbulensi aliran. Itu yang berpengaruh terhadap laju kecepatan. Ya. Kemudian hubungan antara kecepatan, ukuran partikel, kritis untuk terjadinya erosi, ini seperti ini. Oke. Kemudian berikutnya lagi jenis-jenisnya ada erosi alur. Erosi alur terbentuk pada jarak tertentu ke arah bawah lereng sebagai akibat terkonsentrasinya aliran permukaan ya. Sehingga membentuk alur-alur kecil, kemudian alur berkembang menjadi saluran permanen dan menyambung ke sungai. Ini erosi alur atau real erosion. Jadi seperti ini. Tadi kalau kita lihat, kadang-kadang induk alurnya berkembang menjadi saluran permanen dan menyambung ke sungai. Dia jadi menjadi anak-anak sungai ya, yang bagian hulunya. Kemudian yang berikutnya adalah erosi parit atau gully erosion. Erosi parit ini sama dengan erosi alur, sehingga erosi parit dianggap sebagai perkembangan lanjut dari erosi alur ya. Kalau dibanding dengan sungai stabil, profilnya masih relatif lebih halus ya. Oke, seperti ini erosi alur. Jadi perkembangan dari yang erosi ini erosi parit ya atau selokan. Ini lebih dalam, kalau diperhatikan lebih dalam daripada yang tadi erosi alur. Lebih dalam, lebih lebar. Kemudian pembentukan paritnya seperti ini. Lalu ini untuk tanah gundul atau tanah renggang. Nah, hanya seperti itu larinya kalau kalian lihat di atas. Oke. Oke. Ini tanah gundul atau tanah renggang. Kemudian pembentukan depresi, kalian lihat di sini sudah ada cekungannya. Kemudian pembentukan head wall di sini sudah terjadi seperti ini. Oke. Arah aliran pun juga sedikit berubah. Maka yang sebelah sini scoring pada dasar head cut-nya, terjadi scoring di sini. Oke. Oke, kemudian kalau kalian perhatikan akan semakin ke sana dan semakin ke sana. Ini proses terjadinya untuk yang parit ya. Oke. Nah, awalnya itu terbentuk dengan kedalaman 25 cm sampai lebar 40 cm, tapi bisa kalau parit yang sudah matang itu sampai kedalamannya 30 meter. Kemudian ini ada erosi tebing sungai atau stream bank erosion. Ini erosi yang terjadi akibat pengikisan tebing oleh air yang mengalir dari bagian atas tebing atau oleh terjangan arus air sungai yang kuat, terutama pada tikungan-tikungan. Oke, ini erosi tebing sungai. Kalian lihat di sini tebing-tebing sungai ini mengalami erosi seperti ini. Kemudian di sini ada erosi internal. Erosi internal ini proses terangkutnya partikel-partikel tanah ke bawah masuk ke celah-celah atau pori-pori akibat adanya aliran bawah permukaan. Akibat erosi ini tanah menjadi kedap air dan udara sehingga menurunkan kapasitas infiltrasi dan meningkatkan aliran permukaan atau erosi alur.
Oke. Nah, misalnya seperti ini. Ini terjadi erosi internal seperti ini. Kemudian landslide atau tanah longsor ini merupakan bentuk erosi di mana pengangkutan atau gerakan massa tanah terjadi pada suatu saat dalam volume yang relatif besar. Longsor terjadi akibat meluncurnya suatu volume tanah di atas suatu lapisan agak kedap air yang jenuh air. Oke, Oke. Ini scarp, ini tear block, dan ini longsor yang bisa terjadi. Kemudian faktor apa yang mempengaruhi erosi? Faktor utamanya adalah iklim dan geologi. Faktor pendukungnya adalah kegiatan manusia tentu saja. Jadi ya ini ada apa tadi anak-anak? Jadi faktornya yaitu iklim, geologi, dan kegiatan manusia. Oke. Ini di sini ada ya, ini iklim. Faktor iklim yang paling besar pengaruhnya terhadap erosi tanah adalah hujan, temperatur, suhu. Ini hujan mengerosi tanah melalui tenaga pelepasan dari pukulan butiran-butiran hujan pada permukaan tanah ya. Dan karakteristik hujan yang berpengaruh terhadap erosi diantaranya adalah kedalaman hujan, intensitas maupun lamanya hujan. Oke. Ini energi hujannya. Kemudian kalau tanah itu yang berpengaruh terhadap erosi adalah sifat fisik tanah, di antaranya tekstur, struktur, infiltrasi, dan kandungan bahan organik. Oke. Tekstur tanahnya ini. Ini klasifikasi butir-butir dari tanah. Oke. Oke, ini segitiga tekstur tanah yang digunakan untuk memperkirakan yang kaitannya ketika kita menghitung erosi ya. Kemudian tekstur tanah tadi menentukan kecepatan infiltrasi, penetrasi, dan kemampuan pengikatan air oleh tanah. Terjadi atau tidaknya aliran permukaan ini tergantung dari kapasitas infiltrasi maupun permeabilitas lapisan tanah yang berlainan. Ini kepekaan tanah terhadap erosi. Ditentukan oleh mudah tidaknya bibit tanah didispersikan dan disuspensikan. Kemudian tanah dengan agregat yang mudah didispersikan oleh air dan daya infiltrasinya kecil, serta dengan ukuran butir-butir tanah yang halus, maka dia peka terhadap erosi. Oke. Oke. Ini infiltrasi tanahnya. Oke. Oke, lanjutnya saya akan menyampaikan tentang ini, anak-anak. Just wait. Oke. Saya tanya sekali lagi, kalau gerusan itu terjadi karena apa, anak-anak? Karena perubahan aliran sungai. Karena perubahan adanya perubahan tiba-tiba atau mendadak ya dari parameter sungai, misalnya geometri sungai. Jadi yang lebarnya segitu karena ada struktur di badan sungai, misalnya pilar, maka bisa terjadi gerusan. Kemiringan dasar sungai, ya, kemiringan dasar sungai yang berubah, kecepatan alirnya berubah, atau adanya struktur di badan sungai tadi. Oke, itu gerusan. Kemudian cara menanggulangi gerusan maupun kalau erosi apa, Nak? Kalau erosi tadi sudah disebabkan ya. Cara pengendaliannya seperti apa? Bisa? Kalau gerusan seperti apa?
Halo, bagaimana nak? Dibikin cek dam Bu tadi salah satu Mm-mm. pengendaliannya Bu. Oke, ya. Oke, apalagi? Oke, kemudian untuk yang kemarin saya kasihkan anak-anak, apakah ada rumus browser anak-anak yang untuk gerusan? Izin Bu untuk PPT atau materi gerusan belum di-share Ibu di Google Oh Class. iya toh. Oke, oke. Tolong saya diingatkan. Kalian nggak apa-apa nak WA saya kalau saya terlupa untuk apa memberikan materinya. Tolong di WA saja. Bisa di grup, bisa japri ke saya menyampaikan Bu materinya belum di-share gitu ya. Baik Ibu. Wait, saya share kemudian saya mau melihat apakah ada rumus browser. Kalau tidak ada, wait saya open. Kalian masih ingat ada apa leaf water scoring dan bed scoring? Ada? Masih ingatkah? Saya share ke WA kalian atau saya share ke Google Classroom nak materinya yang gerusan? Boleh Ibu. Atau ke Google Classroom sekalian dengan yang nanti erosi sedimentasi ya? Iya Ibu. Oke, baik. Saya tambahkan yang browser ini. Ada satu lagi soal yang saya akan minta kalian untuk mengerjakan. Soal terkait dengan gerusan. Jadi masih sama ya, ada jembatan, kemudian ada pilar, pilarnya bulat. Kemudian kalian diminta untuk menghitung berapa gerusannya ya, gerusan lokal. Nah, masih ingat clear water score dan leaf bed score anak-anak? Minggu lalu saya jelaskan itu ya nak ya. Halo, ada yang ingatkah kalau itu saya sampaikan minggu lalu anak-anak? Halo, halo. Iis, ada nggak Iis? Coba di-on-kan semua kameranya anak-anak. Izin Bu, ada Bu. Coba di-on-kan semuanya.
Di oke, di materi yang kemarin ada yang ingat metode apa saja yang digunakan untuk menghitung, Nak? Adakah metode browser di situ, Nak? Untuk gerusannya? Anak-anak? Belum. Saya mungkin sementara saya share dulu di WA grup ya, Nak ya. Yang materi kemarin ya. Bisa kalian lihat. Oke. Sudah ada rumus browser kah anak-anak di situ? Oke. Jika belum, mungkin nanti saya ini, Nak, apa namanya? eh, Jika belum, nanti saya share terkait dengan rumus browser. Kemudian saya juga akan share lagi untuk soal tadi ya, terkait dengan ini ya. Jembatan melintang sungai ditopang oleh beberapa pilar bulat berdiameter 1,5 meter. Jika lebar sungainya diketahui, kedalaman alirnya diketahui, diameter butir sedimen di dasar sungai juga diketahui, kemiringan sungai diketahui, kekasaran meneng diketahui, maka berapa kedalaman gerusan lokal di sekitar pilar jembatan tersebut ya. Oke. Oke ya, ini sudah dilihat di PPT yang saya kirimkan, Nak? Sudah Bu, sudah dibuka Bu. Oke, bagaimana? Apakah sudah ada di situ rumus browser? Kalau untuk rumus browser, saya sih nggak lihat ya Bu ya. Nggak nggak ada untuk rumus browser. Oke, tidak ada ya. Ini skor pada abutmen jembatan. Oke, tapi dengan yang ini, kalian bisa memperkirakan di mana yang paling tepat, rumus yang paling tepat yang bisa digunakan. Bisakah kalian mencoba untuk menghitung satu hitungan lagi, anak-anak? Dan dikumpul dulu sebelumnya, sebelum kita pertemuan. Kalau yang minggu lalu, kalian mengumpulkannya di hari apa, Nak? Hari Selasa, Ibu. Hari Selasa ya? Oke. Satu lagi, dan untuk di hari Selasa, apakah oke, anak-anak? Oke, Ibu. Oke. Biar bisa saya lihat sebelumnya ya.
Sama ini juga ada oke. Ini saya share di Google Classroom ya, Nak ya. Baik, Bu. Jadi di hari apa, Nak? Hari apa, Nak? Hari Selasa itu tanggal berapa ya? Tanggal 3, Ibu. Tanggal 3 ya. Desember pukul 3.59 PIB. Kalau itu ada tulisan N, berarti N itu adalah digit terakhir NPM kalian ya, Nak? Oke, anak-anak? Baik, Bu. Baik, Bu. Nak. Tanggal 2, oke. Pukul, oke. Sudah ada linknya ya, anak-anak ya? Sudah diterima kah linknya? Sudah diterima kah linknya, anak-anak? Sudah, Bu. Yang baru ya, Bu. Sudah, Ibu. Gimana? Sudah, Bu. Sudah ya? Sudah ada ya, Perusahaan Sungai 2 ya. Mohon dikumpulkan di hari Selasa itu sehingga bisa saya lihat dulu sebelumnya. Masih ada sedikit materi lagi yang perlu saya sampaikan ya, anak-anak ya, di minggu depan ya. Jadi semoga kita bisa bertemu di pertemuan berikutnya ya, Nak ya. Sebelum kalian nanti puas. Begitu anak-anak? Baik, Ibu. Ya, Baik, see you Bu. again insya Allah next week ya. Assalamualaikum warahmatullahi